Puji nama Tuhan, Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bermazmur. Mazmur diambil dari Mazmur pasal 65 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan perkapasan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang, gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya dengan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati. Amin. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Biarkan Mazmur ini juga menjadi iman kita semua bahwa Tuhanlah yang menjawab setiap doa kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kami yang baik, Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Inilah zaman di mana Tuhan akan menerbitkan suryanya dan akan membawa kemuliaan bagi kita semua. Haleluya. Inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Yeskiel. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Haleluya. Inilah zaman dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia.
Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, 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 yang akan datang. Dia datang, dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Kita mau dengar suara Nafiri. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara Nafiri. Dengarkanlah suara Nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau lebih lagi dengan iman kita. Dengarkanlah suara Nafiri. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara Nafiri, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan Tuhan yang tercurah dari surga, penuhi kami semua. Penuhi kami Tuhan. Bangkitlah gereja kami Tuhan. Api kemuliaan, biarkan kemuliaan-Mu tercurah bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Beri buat Tuhan Yesus Kristus. Biar pada pagi hari ini hanya namanya
dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa segala sumber kehidupan yang kami miliki saat ini adalah milik-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau yang selamatkan kami, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus seumur hidup. Biarkan ini jadi iman kita semua. Kita mau berterima kasih terus kepada Tuhan untuk setiap keselamatan, mujizat, berkat yang Dia limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Mari kita sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Biarkan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami sembahkan Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan, hanya layak bagi-Mu, bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembahkan, kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Mari kita ucapkan lagu-lagu baru di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari biarkan segala yang bernafas memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Biar setiap hati datang padamu Tuhan. Biar setiap hati menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena Kaulah Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah pencipta atas segala yang ada Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus Kristus. Oh Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur
seumur hidup kami ya Yesus. Kaulah pujaan hati kami, Kaulah kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Kamu hadir dalam pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh dibentuk, diingatkan kembali untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh mendapatkan, oh Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kalau hari ini kita bisa hadir, itu karena kasih Tuhan buat kita. Ya, kita langsung baca Alkitab kita di dalam Mazmur yang terakhir, pasal 150. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Ya, kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Saudara yang di rumah, yang di ruangan ini masih bernafas? Amin. Kenceng semua amin, berarti masih bernafas bener ya. Haleluya. Saudara, ketika kita masih bisa bernapas, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan biarkan ketika Tuhan masih adakan nafas dalam hidup saudara dan saya, jangan dibiarin. Ya, jangan dianggurin nafas itu, tapi harus dibuat. Buat apa? Dikatakan Mazmur tadi, pujilah Tuhan. Kita diajar oleh Raja Mazmur Daud ini supaya kita dapat memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya. Puji Dia dalam segala hal, dalam cakrawalanya. Ketika kita memandang langit ke atas, di atas, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita katakan, Tuhan Kau dahsyat, Kau baik Tuhan. Ya, walaupun keadaan saudara saat itu mungkin merasanya nggak baik, tapi katakan Tuhan Kau baik. Amin. Ketika saudara melihat ciptaan Tuhan, ketika saudara bekerja, berkebun misalnya, saudara akan menanam bunga itu atau pohon-pohonan, saudara berkata, Tuhan Kau yang menghidupkan pohon-pohon ini sehingga dia boleh berguna bagi keluargaku. Ketika saudara beternak, saudara juga akan beternak dengan baik, saudara akan memuji nama Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu bisa berupa lagu, ya. Pujian kepada Tuhan bisa menyanyi, itu pujian. Saudara bisa berkata-kata dengan baik kepada Tuhan. Seperti saya contohkan, Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau baik, ya. Ketika bangun tidur kita berkata, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau dahsyat. Hari ini saya mau kerja, Tuhan bimbing saya, ya. Harus memuji nama Tuhan. Karena ciri khas, ya, ciri khas anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah dia memuji nama Tuhan, ya. Memuji nama Tuhan itu adalah ciri khas kita, ya. Kita memuji, menyembah dengan sukacita kepada Tuhan, itu harus menjadi ciri khas anak-anak Tuhan, ya. Jangan ngomel terus di rumah. Kalau ngomel orang bilang, oh katanya anak Tuhan ngomel terus, sampai 7 meter ke sana kedengeran suaranya, ya. Banting-banting kalau udah marah, banting gelas, banting piring. Nanti gajian beli lagi, padahal rugi ya. Dulu saya punya tetangga begitu, ya. Kalau berantem suami istri, timpuk-timpukan sama gelas sama piring, pecah semua tuh. Sampai mau makannya pinjem ke rumah, pinjem sendok lah, sampai korek api pinjem ke rumah. Kata mama sama papa saya, kamu korek aja sampai pinjem, ya.
Karena mati nanti udah ada duit beli piring lagi. Jadi kalau berantem lagi, gitu lagi terus ya. Jadi puji-pujian itu harus dinaikkan dalam setiap anak-anak Tuhan. Baik itu kalau saudara yang apalagi pintar puisi, ya bikin puisi, nyatakan puisi itu kepada Tuhan, ya supaya saudara bisa bergembira, ya bersuka cita. Jangan nyanyiin lagu yang galau, ya yang bikin galau, tambah sedih, tambah nggak mau ngapa-ngapain. Ya kalau dengerin lagu galau, kita keikut, iya nih sama bener nih kayak saya, ya merana, ya udah saya udah nggak mau kerja, jadi akhirnya di rumah aja melentur, ya karena terbawa suasana lagu-lagu galau, ya terpesona dengan lagu-lagu patah hati. Nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi, kan sekarang punya HP, punya lagu, ya lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu tentang rohani, ya memuji dan menyembah Tuhan itu yang harus dimiliki. Jadi setiap saat dikatakan bahwa pujilah Tuhan di tempat maha kudusnya, ya pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Kalau di rumah ada punya gitar boleh pakai gitar, yang punya keyboard bisa. Paling nggak seminggu sekali di gereja nih ada. Kalau orang-orang Israel dulu di sana mereka pakai kecapi, ya pakai gendang, pakai gambus, ya semua jadi rame gitu, suasananya rame. Kalau dulu kalau rame di sini cuma di Iok, ya rame, ya. Jadi kita mau setiap hari memuji nama Tuhan. Pujilah Dia dengan seracap yang berdenting, pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Dan dikatakan bahwa biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Mengapa anak Tuhan kita harus memuji nama Tuhan? Karena dalam pujian dan sukacita yang kita berikan, maka kita memberikan Tuhan memberikan kemenangan untuk kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Ketika kita ingat Paulus, ya Rasul Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, mereka diikat, dibelenggu, dimasukkan ke penjara, tapi ketika mereka memuji nama Tuhan dan bersukacita, maka datanglah gempa bumi sehingga semua terlepas, ya. Dia yang sudah terikat bisa terlepas karena mereka memuji nama Tuhan, karena Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam pujian dan sukacita daripada Paulus dan Silas. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Ya. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, ya. Ketika Paulus dan Silas menaikkan pujian, menaikkan nyanyian kepada Tuhan dengan sukacita, maka mereka terjadilah gempa bumi yang hebat, dikatakan, ya, di dalam penjara itu, sehingga semua ikatan-ikatan yang mengikat Paulus dan Silas terlepas. Dan hal ini terjadi karena pujian dan karena sukacita mereka. Pujian dengan bersukacita ini penting bagi kita anak-anak Tuhan, apalagi saat-saat seperti ini, ya. Kita masuk dalam pandemi ini kan, dari dinas kesehatan, dari orang-orang dari manapun kita lihat di televisi dikatakan bahwa harus cuci tangan pakai sabun, ya.
terus disemprot lagi seperti tadi kita hand sanitizer, diukur suhunya supaya kita nggak dalam keadaan sehat atau tidak, jaga jarak supaya tidak tertular dengan kita menulari orang atau orang tertular dengan kita. Terus yang terakhir dikatakan minum vitamin C yang baik ya, minum vitamin C. Dan terakhir adalah sukacita, harus gembira ya. Orang yang bersukacita, yang bergembira itu yang cepat sembuh kalau kena COVID ya. Supaya kita tidak terkena, kita harus bersukacita ya. Dikatakan pujilah Tuhan, memuji Tuhan itu membuat hati kita bersukacita dan kita terhindar dari sakit penyakit yang akan melanda kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai anak Tuhan tidak pernah menyanyi, tidak pernah memuji nama Tuhan. Ya. Sekarang saudara punya HP, punya YouTube, bisa dengar lagu-lagu rohani yang baik. Di rumah bisa belajar nyanyi, jangan bilang nggak bisa nyanyi, udah tua, suara saya jelek, nggak, harus belajar nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, ungkapkan dengan kata-kata, Tuhan, aku memuji namamu, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau bersukacita. Ketika itu saudara nyatakan dengan tulus, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan turun ke hati kita. Ya, sehingga kita boleh bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak saudara, kita akan hancur, kita akan binasa di dalam zaman seperti ini. Begitu banyak hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak kuat. Kalau kita tidak bersukacita, kita harus ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita harus ada penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Itu bisa terjadi kalau saudara memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya, jadi jangan enggak lah, saya emang nggak mau nyanyi, saya nggak mau bersukacita, saya mau diam aja. Yang penting saya udah berdoa, ya. Dalam hati kita boleh ucapan syukur naikkan kepada Tuhan, ya, saudara, supaya kita dapat mengusir segala kuasa gelap. Itu belenggu, orang diikat, dimasukin ke penjara bisa terlepas, ya. Itu karena kuasa Tuhan, kuasa pujian dengan sukacita. Yang kedua, ya, hal yang kedua yang dialami ketika mengapa anak-anak Tuhan penting memuji nama Tuhan dengan sukacita, karena dalam pujian dengan sukacita itu mengandung kuasa, ya, ada kuasa yang besar, hadirat Tuhan turun ke atas kita sehingga kita menjadi kuat, ya, ada damai sejahtera, sukacita, kita jadi kuat menjalani kehidupan ini, ya. Saudara, kita pasti hidup itu jatuh bangun, ya, kita melewati masa yang enak, terus kita bisa juga melewati masa yang kurang baik, bahkan tidak enak, yang pahit. Mungkin kalau udah berumur 50 ke atas pasti udah mengalami naik turunnya hidup, pahit manisnya kehidupan, ya. Jadi ini rahasianya, kita harus memuji nama Tuhan dengan sukacita di dalam segala hal hidup kita. Bukan ketika waktu kita senang dan diberkati Tuhan saja, tapi ketika kita dalam keadaan sedih atau berkekurangan. Tuhan mau kita tetap memuji dan memuliakan nama Dia, karena ada kuasa, ya, mengundang hadirat Tuhan ketika kita memuji nama Tuhan. Coba kalau kita doain orang sakit, ya, kita sebelum doakan dia, kita bernyanyi dulu. Bernyanyi dulu, ketika kita bernyanyi memuji nama Tuhan, itu membangkitkan iman kita, membangkitkan iman orang yang sakit juga, sehingga orang sakit itu boleh disembuhkan, ya. Karena dalam pujian itu mengandung kuasa. Sebab itu ketika saudara di rumah ada yang sakit, ada yang apapun, panggil nama Yesus, puji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati saudara, karena di dalam pujian itu mengandung mengundang hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan hadir dalam pujian umatnya, ya. Jadi jangan dianggap sepele pujian itu hanya di mulut saja, tidak, tapi itu pujian itu bisa keluar dari hati kita yang paling dalam sehingga boleh memberkati kehidupan kita. Anak-anak Tuhan harus punya ciri khas ini. Ciri khas kita anak Tuhan apa? Memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kalau sukacita muka kita, maka sehat kita,
maka kita diberkati oleh Tuhan, ya. Karena kita memuji nama Tuhan, gak perlu kita marah-marah, gak perlu kita bersungut-sungut, ngomel-ngomel, ya. Tapi pujilah Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita, karena Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Ya. Yang kedua, pujian itu mengusir kuasa roh jahat. Coba baca di 1 Samuel pasal 16. Ya, siapa yang baca? Yang sudah dapat tolong bacakan 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Ya, saya akan bacakan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi untuk mengusir kuasa jahat, kuasa kegelapan, kita harus memuji nama Tuhan, ya. Ketika Saul dalam keadaan tidak baik, resah, istilahnya sekarang ini galau, ya, karena pemerintahan yang dia pegang mungkin banyak masalah. Ketika dia merasa tidak senang, dia akan memanggil Daud, ya, dan Daud akan mengambil kecapi dan memainkannya, ya. Kalau kita saat ini mungkin punya gitar, dia memainkannya, menyanyikan pujian bagi Tuhan, sehingga Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Haleluya, ya. Saya mau kesaksian. Dulu anak saya yang pertama baru lahir, ya, baru berapa bulan deh. Kayaknya dia kalau sore udah mau maghrib pasti nangis. Nangis tuh nggak ada juntrungannya. Udah kalau dikasih susu, air susu, dia biasanya diem. Ini enggak, nangis aja, nangis terus. Pas ada tamu, suatu hari ada tamu di rumah saya karena nungguin om, waktu itu urusan tanah, ya. Jadi karena belum pulang, dia nungguin dari siang nggak pulang-pulang, karena rumahnya di Cikarang, jauh kalau dia pulang. Dia nunggu lah dari jam 11 kali itu ada. Dia sampai tiduran di balai rumah saya. Dan ketika sore itu si Jodoh nangis kenceng gitu. Memang tiap sore begitu. Saya perhati, kok tiap sore dia nangis. Kata ibu itu bilang, "Bu, itu pasti ada itu setan tuh," kata dia, ngeliat setan, dia takut, dia nangis. Gebutin aja pakai sapu lidi. Lah saya pikir ini baru berapa bulan masa saya pukulin sama sapu lidi, kasihan gitu ya. Tapi enggak, saya bilang, enggak, saya memuji nama Tuhan, saya memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ya. Saya nyanyi, saya memuji nama Tuhan. Anak tuh diem. Tiap hari kalau dia udah mau nangis, saya nyanyi. Sampai Jason dulu masih kecil juga, kalau mau tidur aja harus dinyanyiin, ya. Anak saya semua kalau mau nangis dinyanyiin, diem, ya. Memang karena dalam kuasa pujian itu boleh mengusir segala kuasa kegelapan, ya. Tanpa kita sadari, oh iya apa iya gitu, benar, ya. Memang firman Tuhan itu selalu benar, ya. Jadi ketika saya memuji nama Tuhan, roh yang jahat itu pergi, ya, dan tidak akan mengganggu lagi. Dan ketika malam hari sebelum punya anak juga, saya hidup kalau jam 12 baru ada suami, saudara. Karena kerja di Cikupa itu pulang jam 12, itu proyek pasir itu 24 jam. Jadi siapa yang itu istirahat, tapi kalau kapanpun dibangunkan harus bangun, karena misalnya mesin rusak lah, ada apa gitu, karena Om Aling pimpinan proyek situ, jadi harus sana. Jadi jam 12, setengah 1 baru pulang ke rumah. Saya sendirian, saudara, di rumah. Ketika satu hari saya tidur, kok ada seperti mijitin ini betis saya, karena kalau saya tidur tuh saya tengkurap. Kalau supaya bisa cepet tidur, saya tengkurap. Ketika saya tengkurap itu betis saya dipijit-pijit sama orang. Ini kok kayak ibu-ibu, kayak nenek-nenek gitu ya. Terus capek ya Neng, karena dia ngomong capek ya Neng, kan saya baru ingat saya ini di rumah sendiri, ya. Wah, ini setan. Ketika saya sadar ini setan, saya bilang dalam nama Yesus, ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Itu malah ngegencet saya digencet, saya nggak bisa nafas, sampai saya teriak,
memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus. Sampai kata-kata saya dalam nama Yesus keluar di kuping saya dengar sendiri, baru itu saya terlepas. Ya, kalau nggak harus digencet gitu, tambah nggak bisa ya, rasanya gimana gitu. Jadi saya tahu bahwa ketika kita dalam keadaan sendiri ya, kita merasa tidak nyaman, kita jangan menyalahkan keadaan. Saya bilang, waduh kok menikah kayak gini ya. Kalau saya di Lampung banyak saudara, ada orang tua, ini saya sendiri di sini. Pertama kali saya tinggal di rumah itu, saya ke gereja pulang nggak bisa pulang, nggak tahu alamat, nggak tahu jalan, naik beca kan dari Simone ke Perum itu naik beca. Saya nggak tahu jalan. Abang becanya, bang bukan di sini bang, rumah saya bang, bukan jalan sini jalannya. Maaf bu, katanya ini saya juga baru di sini, saya nggak tahu. Ya udah tanya orang deh, di mana? Jalan Pusendok. Ya, baru saya bisa pulang. Oh iya ini bener. Mungkin malu aja ya, karena pertama baru datang. Itu ketika saya menyalahkan keadaan, kok gini sih menikah ya, masa sendiri gitu, nggak kayak orang-orang rame gitu rumahnya, itu cuma sendiri, mau ngapa-ngapain nggak ada teman ya. Ketika saya bersungut-sungut itu setan yang datang, saudara, mengganggu rumah tangga kita. Jangan biarkan kesusahan kita membuat kita ngedumel, menyalahkan keadaan. Ketika kita memuji nama Tuhan, maka semuanya itu akan hilang ya. Setelah itu saya nggak pernah lagi mau dipijit apa ya, si Jordan juga nggak nangis lagi, karena saya melepaskan semuanya dan saya mau memuji nama Tuhan ya. Jadi ketika saudara dalam keadaan tertekan, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan ngomel, jangan ngedumel ya. Jadi kita memuji nama Tuhan dengan sukacita, maka semua masalah akan Tuhan ganti. Patokannya, ukurannya adalah, adakah damai sejahtera dalam hati saudara? Adakah sukacita dalam hati saudara? Kalau itu udah, pasti Tuhan tolong ya. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah menyalahkan keadaan. Kalau enggak, setan yang akan datang menghampiri hidup kita. Kita nggak mau seperti itu, kita harus menjadi orang yang menang. Daud dipakai oleh Tuhan untuk bermain kecapi sehingga Raja Saul boleh merasa nyaman dan aman ya. Yang hal yang lain, pujian itu mendatangkan kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 silakan saat Joel bacain 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai 22. Amin ya. Coba kita renungkan dan kita pahami, mana masuk akal orang mau berperang kok pakai pujian, pakai nyanyian, pakai sorak-sorai ya. Kalau orang mau berperang tuh pakai senapan
pakai panah mungkin ya pada zaman dahulu kala. Tapi dia saat ini Raja Yosafat diberitahu oleh Tuhan bahwa mereka hanya akan diam, Tuhan yang akan menggantikan mereka berperang. Ya, Raja Yosafat memimpin perang waktu itu untuk melawan Bani Amon dan Moab. Ya, Raja Yosafat itu seperti perintah Allah melakukannya kepada bangsanya, dan dia memilih para pemuji ya di depan pasukannya. Ya, mereka berhadap-hadapan, Bani Amon dan Moab itu berhadapan dengan bangsa Yehuda ya. Tapi mereka semua sebelum apa-apa mereka udah memuji nama Tuhan. Karena barisan penyanyi itu dipilih oleh rajanya untuk memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Ketika memuji dan bersorak, itu lawan itu menjadi musuhnya menjadi kocar kacir. Ya, kocar kacir, bahkan mereka saling bunuh teman dengan teman. Sehingga pasukan Bani Amon dan Moab itu menjadi kalah. Itu karena nyanyian, pujian, syukur yang dinaikkan oleh bangsa Yehuda saat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan dapat membuat segala sesuatunya menjadi indah dalam hidup kita ketika kita memuji nama Tuhan. Kalau masih belum bisa nyanyi dengan kata-kata saudara, pujilah Tuhan. Ketika saudara bangun tidur, mau berjalan, mau kemana ya, saudara mau berdoa kepada Tuhan, puji Dia. Tuhan senang dipuji ya. Kita adalah makhluknya, makhluk ciptaannya, kita harus memuji pencipta kita ya. Allah, Engkau pencipta, Tuhan, aku mengagungkan Engkau, aku memuliakan Engkau Tuhan, Kau sungguh baik, bahkan teramat baik bagiku, bagi keluargaku ya. Kita harus senantiasa memuji nama Tuhan dengan sukacita. Maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kehidupan kita ketika kita dalam masalah yang besar atau kecil. Bagi kita itu tidak masalah di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita ya. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, apa saudara lagi naik, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ketika saudara juga dalam keadaan tertekan, mungkin saudara dalam keadaan tiarap saat ini, saudara juga akan tetap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, maka Tuhan akan melalui semua kehidupan kita dengan baik ya. Ini harus menjadi kehidupan kita ya. Jadi anak-anak Tuhan harus selalu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan tinggalkan Tuhan walaupun saudara rasanya udah gak kuat nih. Kalau ketika saudara meninggalkan Tuhan, maka saudara semakin terperosok, semakin terpuruk dalam kehidupan saudara, karena seolah-olah tidak ada penolong lagi. Sebab itu teguhkan hati saudara, puji nama Tuhan, sehingga saudara tidak mempunyai kesempatan, memberi kesempatan bagi iblis bekerja dalam hidup saudara. Kalau hari ini ada sesuatu yang mengganjal kehidupan saudara, saudara lepaskan ya. Kuasa selain kuasa Tuhan Yesus, selain kuasa Roh Kudus tidak boleh menguasai hidup kita. Kita harus tengking di dalam nama Yesus. Ya, hari ini saudara yang mengalami hal-hal seperti ini, pujilah Tuhan. Ya, jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi berduka. Ya, ketika saudara dalam keadaan berduka, mari puji Tuhan. Gak bisa dong tante puji Tuhan dalam keadaan berduka, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan paksakan diri saudara, berikan korban syukur kepada Tuhan supaya saudara bisa memuji nama Tuhan. Berikan korban syukur itu gimana? Ketika saudara tidak bisa berdoa, ketika saudara tidak memuji nama Tuhan, tapi saudara lakukan itu namanya korban syukur, korban pujian. Ya, saya berikan korban pujian, kita tetap memuji nama Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Maha Kuasa. Dalam keadaan ketidakbaikan kita, maka hadirat Tuhan akan turun. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dapat melihat kuasa Tuhan boleh senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di ayat yang terakhir, Mazmur pasal 45 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Mazmur 145.
sama ya, baca ini. Ini merupakan janji kita pada diri kita sendiri untuk melakukan hal ini. 1, 2, 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Ini yang kita pegang, kita harus lakukan dalam hidup kita supaya kita kuat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati kita semua pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu sebelum firman tadi. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan lagi, kau Tuhan, kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Maukah kita berjanji pada hari ini bahwa kita akan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biar menjadi ciri khas kita, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita, sehingga kita memperoleh kelepasan, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh perlawanan kepada roh-roh jahat dari kehidupan kita boleh diusir karena kuasa pujian penyembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kau melihat anak-anakmu yang ada di gereja ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, apapun keadaan mereka Tuhan,
Kau yang tahu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati mereka Tuhan, melalui mereka Tuhan dari segala kuasa kegelapan, karena Tuhan menyertai mereka. Pujian yang dinaikkan kepadamu dengan tulus hati, dengan kesungguhan, maka hadirat Tuhan akan turun. Ada kuasa di dalam pujian kepadamu Tuhan. Kami berjanji hari ini Tuhan, dan seterusnya kami akan memuji dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau dengar segala seruan kami Tuhan. Kami mau bilang bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang baik, Maha Kuasa. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman hari ini Pak Gembala nggak ada karena ada di Ampelona ada penyerahan anak. Jadi mungkin minggu depan bisa hadir ya. Yang ulang tahun pada minggu ini Saudara Okta, Saudara Deborah, ini adiknya Natali ya. Davin, Fani dan Titin. Yang belum didoakan siapa? Yang ada hari ini datang? Fani ya, silakan Fani maju ke depan dulu. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya menolong dan memberkati, menolong dan melindungi kita sekalian. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Simeon Anton akan maju ke depan doa syafaat untuk pemerintahan Indonesia. Setelah itu saya akan menunaikan doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapak kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami Bapak boleh mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Biar Tuhan berita firman Tuhan itu Bapak boleh menguatkan kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu Tuhan sebagai terang dan garam-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memberkati kehidupan kami, memelihara kehidupan kami Tuhan.
kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami Bapa berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Jadikan gereja-Mu terang dan garam Tuhan bagi lingkungan kami di sekitar Tuhan, baik depan dan belakang, kiri dan kanan Tuhan. Hingga Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kedalam dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Jadi kedamaian ini juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami Bapa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang di dalam krisis Tuhan, yang mengalami saat ini Tuhan wabah penyakit corona itu Tuhan. Di mana-mana Tuhan, banyak keguncangan Tuhan, keresahan Tuhan, bahkan kemiskinan Tuhan yang melanda Indonesia ini Tuhan, oleh karena penyakit corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu saja Tuhan yang mengulurkan bantuan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan Tuhan, bagi setiap warga negara Indonesia ini Tuhan, hingga wabah ini Tuhan boleh Tuhan Kau luputkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Hingga bangsa ini Tuhan boleh Kau pulihkan Tuhan, boleh Kau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit corona ini Tuhan. Kami Bapa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden Tuhan, baik pada bawahannya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan di menjalankan pemerintahan Tuhan dengan arif dan bijaksana Tuhan. Pakai mereka juga dalam luar biasa Tuhan. Hikmat marifat Allah mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang menolong dan memimpin kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Kau berkati sekalian ya Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah, pulanglah dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus, bawa Roh Kudus, karunia Roh Kudus bersamamu sampai akhir kehidupan, menjagamu, memimpinmu, dan memberkati kehidupanmu. Apa yang kau lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus, maka kau akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.